ini mengurangi adalah sampah plastik. Ya. No plastic, more fantastic. Kan gitu. Kami di Subholdingas, di PGN ini kita ada namanya Sustainability Lifestyle. Salam Sustainability. Selamat datang di podcast Good Prince, persembahan Sustainability Pertamina Gas Negara. Do good today, feel good selamanya. Good Prince. Teman-teman, di podcast Good Prince episode 1 kali ini kita akan mengangkat tema climate change. Dan kita sudah kedatangan narasumber, seorang penggiat lingkungan yang juga berkarir di UNDP. Baik, langsung saja kita kenal dengan Ibu Ratna Kusumasari. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak Erik. Sehat, Ibu, hari ini? Sehat. Sehat ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Good Print. Jadi kami Subholdingas dari Pertamina Group dan kami memang concern dengan isu-isu terkait lingkungan ya, seperti itu. Nah, kita akan kenalan lebih lanjut dengan Bu Ratna. Boleh disampaikan dulu, Ibu, sekarang aktivitasnya apa dan apa activity harian Ibu gitu. Baik, saya Ratna. Kebetulan saya menjadi National Project Manager dari Project Volur, Food System Land Use and Restoration Indonesia, sebuah proyek dari 27 negara yang ada dengan dukungan dari Global Environment Facility yang menjadi dan pendanaan dari UNFCCC maupun CBD dan UNCCD. Kehidupan sehari-hari sebagai manajer pastinya kita akan bicara tentang bagaimana food system dari hulu dan hilir dan juga penggunaan lahan dan isu-isu tadi climate change, ada isu restorasi ya, apa itu restorasi nanti kita akan bicara lebih lanjut. Nah, kebetulan untuk Project Volur tadi dari 27 negara, Indonesia menjadi salah satunya. Di Indonesia ada di 5 provinsi dan 5 kabupaten. Oke, boleh kita elaborate lagi, Bu? Apa itu Project Volur dan di kabupaten mana aja? Baik, Project Volur berada di 5 lokasi, di 5 provinsi. Yang pertama Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, dengan target komoditas nih. Kalau kita bicara food system pastinya targetnya komoditas ya. Komoditas kopi, kemudian di Provinsi Sumatera Utara dengan komoditasnya kopi Mandailing dan juga kelapa sawit, dan itu ada di Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian yang ketiga, lokasi ketiga di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau dengan komoditas kelapa sawit. Dan lokasi yang keempat di Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu, bukan Luwu ya, jadi Luwu itu berbeda dengan komoditas, ada 2 targetednya yaitu coklat dan padi. Kemudian yang terakhir ke provinsi baru nih, Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong dengan targetnya komoditas kelapa sawit dan juga pangan dan pertanian berkelanjutan. Di situ ada sagu juga, Mas. Wih, luar biasa. Jadi activity Ibu adalah kemudian memanage program-program di 5 kabupaten ini, Bu ya. Itu daily-nya apakah kemudian ada teman-teman yang nanti di-assign di lokasi-lokasi kabupaten atau Ibu juga kemudian harus terjun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat yang ada di sana? Pasti. Kami memiliki 5 koordinator, field coordinator di masing-masing kabupaten, dan fungsi manajer dalam hal ini selain memanage dan juga mengoversee, pasti saya juga terjun ke lapangan, Mas. Seru ya, Bu ya? Seru, karena itu adalah hal yang sangat adventuring di lokasi-lokasi tersebut ya. Gimana kalau di kantor, Bu? Apakah lebih sering juga di kantor atau lebih sering di lapangan nih? Kayaknya karena lokasinya tersebar ya, Bu ya? Ya, lokasinya tersebar. Jadi kami memiliki beberapa tim ya. Jadi sehingga mungkin untuk beberapa hal terkait dengan tim teknis, dia akan mobile di beberapa lokasi, sedangkan saya ada fungsi-fungsi khusus yang memang harus ada pendekatan yurisdiksi dengan beberapa kepala daerah yang perlu untuk memberikan keyakinan dan juga ownership terhadap proyek ini di masing-masing daerah. Oh, oke. Baik teman-teman, tuh ternyata kapabilitasnya untuk seorang seperti Bu Ratna ini tidak hanya harus paham mengenai apa itu isu climate change, tapi stakeholder management menjadi hal yang penting juga, Bu ya. Exactly. Bagaimana Ibu kemudian mengadres ada stakeholder management yang harus di-engage supaya pengambil keputusan ini juga bisa mendukung gitu program yang Bu Ratna sedang laksanakan?
Hal yang tidak mudah karena proyek ini bekerja dengan 6 kementerian juga ya, Wow, wow, oke. dan juga dengan 2 agensi internasional. Jadi Oke. walaupun saya berada di UNDP Indonesia, tetapi Project Volur ini bekerja bersama dengan UNDP dan FAO. Tahu Oh, ya, oke. Food Agriculture Organization. Sehingga kami berkolaborasi dengan 6 kementerian. Ini proyek pertama yang sangat besar dan Wow. luar biasa, mengikut sertakan 6 kementerian terkait. Ya, ada yang pertama sebagai leading executing agency sekarang, atau kementerian yang menjadi lead adalah Kemenko Bidang Pangan Oke. karena food system. Kemudian ada Bappenas, of course, gitu ya. Kita harus mendukung adanya kebijakan, dan juga Kementerian Kehutanan, dan pastinya Kementerian Pertanian. Nah, karena pendekatan kita adalah pendekatan yurisdiksi, sehingga kita juga mengikut sertakan adanya Kementerian Dalam Negeri dan juga ATR BPN, karena kita pasti akan bersinggungan terkait dengan landscape. Oke. 6 kementerian, kebayang ya teman-teman semua, koordinasinya cukup masif gitu dengan 6 kementerian. Belum lagi sama Pemda pasti saya pasti di lokasi. Ada Oke. 10 Apa ya. yang kemudian menjadi challenge utama untuk berkomunikasi Ya. supaya dapat dukungan? Jadi prinsip atau saya tidak akan bicara teori ya. Kalau teori pasti banyak nih ya. Tetapi kami di UN ini ada pendekatan efektif collaborative action. Jadi kita bekerja bersama-sama dengan secara kolaboratif. Di sisi lain, bagaimana kita engage dengan stakeholder di pusat, di nasional maupun di daerah ini dengan pendekatan tadi kolaboratif gitu ya. Jadi kita membuka ruang untuk bersama-sama kita dalam suatu space dan melakukan multi dialog multi pihak yang kita lakukan, sehingga dari situ ada keterbukaan dan masing-masing, sehingga mendapatkan suatu ide bersama dengan cara yang mendukung adanya partnership bersama gitu. Spirit yang sama gitu, niatan yang sama. Tidak mudah sih. Iya. Spirit yang sama teman-teman itu hal yang harus di underline Bu ya, supaya punya satu pemahaman yang sama, spirit yang sama, sehingga objektif yang sama, tujuan bisa dicapai di program Volur Ibu. Kalau menurut Bu Ratna, bagaimana program Volur ini kemudian kita hubungkan dengan climate change atau perubahan iklim yang sekarang lagi hype? Program Volur ini kemudian bisa mendukung untuk adanya perbaikan terhadap perubahan iklim gitu Bu. Iya. Ini hal yang menarik karena isu Volur ini tidak hanya kita bicara perubahan iklim ya. Dari hal yang dari tingkat tapak dan itu akan berpengaruh ke tingkat global, itu sangat signifikan. Contoh yang paling krusial adalah bagaimana dari sisi masyarakat. Masyarakat adalah as a subject, manusia adalah as a subject. Sehingga ketika kita tidak memiliki mainstream yang sama atau penyadartahuan yang sama terhadap perubahan iklim gitu ya, yang baru hits kata-katanya perubahan iklim gitu. Ini hal yang sangat tinggi sekali dalam bahasa yang kita bahasakan di tingkat tapak gitu ya. Jadi sehingga kita hal yang nyata adalah memberi pengetahuan bahwa di kelompok-kelompok marginal pastinya itu terefek sangat signifikan, seperti adanya gagal panen, kemudian ada banjir rob gitu ya. Ini adalah bagaimana suhu bumi ini meningkat sehingga permukaan es ini mencair. Sebenarnya tidak disadari kita ya, dari lifestyle kita yang mungkin kecil gitu ya, dari sisi membuang sampah, kemudian petani menggunakan pupuk, kemudian bagaimana kita bicara hulu hilir dari food loss and food waste-nya. Dan sekarang kan kita sudah memiliki teknologi bagaimana food waste bisa menjadi food energy, kan food waste menjadi waste to energy, kan gitu. Nah, dan juga petani ini tidak hanya petani tapi lifestyle anak-anak muda nih kadang yang perlu kita juga ingatkan. Oh, mereka menggerakkan namanya climate change gitu ya. Kita against. Bagaimana kita against tapi kita sendiri tidak memiliki pondasi dan niatan sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya, dari hal yang paling sepele saja umpamanya di kehidupan kita. Contoh, dari yang lifestyle yang bisa kita naik mobil nih dengan energi fosil gitu ya, kita harus berubah nih sekarang. Dengan mobil listrik mungkin harganya juga lebih murah kok sekarang gitu ya Mas ya. Dan ini hal-hal yang perlu kita tekankan kepada generasi muda. Jadi the main actor dari
adalah manusia, tetapi subjeknya adalah saya mendorong adanya aksi nyata terhadap generasi muda kita. Wah, tuh teman-teman muda di-challenge sama Bu Ratna untuk bisa melakukan aksi nyata terkait perubahan iklim ini. Ini sejalan Ibu dengan kami di Subholdingas di PGN ini kita ada namanya sustainability lifestyle. Oh, Jadi sustainability yang tadinya isunya itu isu korporat, berapa emisi yang dihasilkan sebuah korporasi, kemudian dekarbonisasi dan lain-lain, kemudian kita tarik ke dalam isu yang lebih ke menyentuh ke tiap individu pekerja. Kita sebutnya sustainability lifestyle. Bagiannya tiap-tiap pekerja kemudian bisa mendorong dirinya sendiri dan keluarganya untuk bisa membantu terhadap isu perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya kita semua bisa berkontribusi untuk meredam isu perubahan iklim ini ya, supaya buminya nggak makin panas nih gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dari Bu Ratna sendiri, bagaimana Ibu bisa meyakinkan terutama tadi ya kan yang akan kita dorong ada generasi muda yang jumlahnya sekarang banyak di Indonesia teman-teman. Bagaimana kita meyakinkan bahwa si teman-teman generasi muda ini mungkin milenial atau Gen Z untuk bisa terlibat gitu secara aktif bahwa apa yang mereka lakukan daily-nya itu berpengaruh terhadap iklim yang ada di dunia. Iya, untuk mengajak suatu aksi gitu ya bersama-sama gerakan gitu ya tidak mudah. Kita harus mindful nih dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak mindful dari diri kita sadar dari diri kita tidak akan mungkin bisa bergerak bersama-sama. Satu itu. Kedua, kolaborasi pasti. Dari mulai kita pengelolaan sampah gitu ya. Dan lifestyle itu bisa juga hal yang paling mudah adalah bagaimana kita membawa botol minum nih. Dari hal yang sepele saja, makanya kita membawa tumbler atau mug gitu ya. Dan juga ini mengurangi adalah sampah plastik. No plastic, more fantastic. Kan gitu. Iya kan? Jadi ada apa namanya kalau kita bicara tentang sampah, ada reuse dan recycle. Dan itu yang hal yang paling penting. Apalagi dengan adanya modernisasi games dan sebagainya sehingga konsumsi energi listrik ini juga meningkat. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Sebenarnya hal yang dari sepele dari lifestyle tadi, ini kita harus meyakinkan, yakin ya kita akan main game nih, tapi kita jam 11 selesai. Dan kita mematikan lampu mamanya. Ini hal yang paling mudah. Dalam konteks anak-anak muda ini pendekatannya juga perlu apa ya? A very soft approach kalau Gen Z itu bilang. Akan berbeda dengan millennials gitu. Tapi karena saya punya pengalaman para personil kami adalah Gen Z, saya juga banyak belajar nih ternyata. Oh, lifestyle-nya seperti ini. Tetapi hal yang tidak mudah dalam pendekatan sehingga memberikan keyakinan dan pemahaman itu membutuhkan waktu yang agak lumayan gitu. Sehingga kita harus menjadi role model. Nah, ketika kita bisa menjadi role model dari mereka akan mengikuti kita gitu. Jangan lupa, kita tetap butuh role model. Ingat itu ya. Iya. Jadi pimpinan pasti harus memberikan contoh yang terbaik. Agree Bu. Tadi Bu menyebutkan untuk tapak ya Bu ya, ini dalam konteks mungkin masyarakat lebih umum. Kemudian bagaimana supaya juga lebih banyak yang involved terkait dengan isu-isu perubahan iklim? Nah, ini hal yang tidak mudah ya, karena saya tidak langsung direct dengan tapak tadi ya. Ada field coordinator yang ada di tingkat tapak kami. Jadi kami juga memberikan kesempatan adanya pelatihan yang sekaligus mentoring, Mas. Jadi selama 1 tahun gitu ya, kita mencari lokal champion nih yang peduli terhadap perubahan iklim dan ekosistemnya dan lingkungan pastinya. Nah, ini adalah salah satu kita melakukan sistem leadership untuk local champion yang kita harapkan menjadi agen perubahan di tingkat tapak. Nah, inilah yang kita lakukan bagaimana mereka bisa sadar terhadap lingkungan. Kalau bahasa kerennya kan climate change tadi ya, perubahan iklim gitu ya. Dan selain itu misi dari UN juga kami juga harus bicara tentang nature gender, Mas. Jadi bagaimana balancing terhadap isu-isu gender, karena selama ini perempuan termasuk masih di dalam golongan yang termarginalkan. Jadi mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk bicara dan menjadi decision maker atas sesuatu yang perlu kita dorong sebenarnya. Ini adalah tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan, mentoring perlu gitu ya.
dan kita harus mencari local champion dalam tanda kutip untuk menginfluence tadi generasi-generasi muda yang tingkat tapak, dan juga tidak hanya di generasi muda, tetapi sekarang kan kita menghadapi farmer aging bahasanya, bukan aging kulit ya. Tapi kalau aging kulit bisa pakai sunscreen ya. Iya, itu dia. Jadi kan kita sekarang mengalami pengurangan jumlah petani muda gitu ya. Dan sekarang banyak sekali inovasi-inovasi. Nanti Volur juga akan membuat itu. Kita akan membuat innovation challenge untuk para penggiat lingkungan dan juga petani muda yang memiliki inovasi-inovasi yang bisa disalurkan gitu. Ternyata banyak sekali ya peran masyarakat memang yang harus kita dorong Ibu ya untuk bisa turut mengatasi si isu perubahan iklim ini. Tapi bagaimana kemudian Volur atau Bu Ratna sendiri memilih si local champion ini ya? Karena kalau local champion ini kan key jadinya Bu ya. Kalau key-nya ini nggak pas gitu nanti ke masyarakatnya juga jadi nggak sesuai gitu. Gimana Bu cara memilih local champion? Memilih local champion itu tidak mudah ya. Local champion itu jangan berharap dia itu adalah orang yang berprestasi gitu ya. Tidak. Jadi ternyata di beberapa artikel yang saya baca, kebetulan saya juga memiliki dulu mentor saya Pak Dr. Wiratno gitu ya di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Dirjen KSDAI sebelumnya. Local champion ini yang memiliki pengaruh, Mas. Jadi bukan berarti dia berpendidikan tinggi, bisa saja dia adalah pemuka agama, dia adalah pimpinan atau suku gitu ya, adat, dan juga mungkin dia seorang preman gitu. Nah, itu hal yang menarik gitu ya. Karena saya memiliki pengalaman atau membaca juga dalam kronologis perjalanan Tangkahan gitu ya. The Hidden Paradise of Tangkahan itu di Aceh, di Taman Nasional Leuser. Mungkin Nicholas Saputra ya. Ya, dia sering ke sana gitu. Nah, ini ada sejarahnya ternyata. Jangan dilihat Hidden Paradise of Tangkahan sekarang. Tetapi bagaimana perjalanan beberapa illegal logger menjadi pelaku dalam ekoturism. Jadi yang tadinya perusak, tetapi sekarang mereka adalah mengkonservasi adanya sumber daya alam yang ada menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. Dan forest healing sekarang banyak sekali orang-orang di negara di kota-kota besar seperti Jakarta. Kita ingin liburan pasti kan mencari udara yang agak segar gitu ya. Nah itu adalah bagian dari forest healing kalau dari saya. Baik, next Bu, kalau dari sisi keluarga ini saya agak masuk ke keluarga. Apakah Ibu juga melakukan nyontohin gitu ke keluarga sendiri dan bagaimana cara Ibu meyakinkan? Kalau ke masyarakat luar kan Ibu formalitas gitu nggih karena pekerjaan kantor. Tapi kalau untuk internal keluarga sendiri gimana Bu? Kan tadi saya sudah bilang role model adalah paling utama kunci. Nah dari penggunaan kita switch dari energi baru terbarukan itu kan penting ya. Dan saya meng-quote Profesor MIT saya, John Sterman gitu ya, itu menyampaikan bahwa sebenarnya bagaimana kita mengurangi dampak perubahan iklim yang paling besar itu adalah dengan merubah infrastruktur atau building. Jadi harapannya itu kita memang agak mahal ya Mas, tetapi ini adalah hal yang penting karena akan signifikan. Jadi listrik ini kalau kita menggunakan solar panel, kita kan bersyukur nih di Indonesia karena kita memiliki cahaya matahari yang lebih cukup gitu ya daripada negara-negara luar. Dan itu yang saya terapkan. Kemudian yang kedua, saya menggunakan kendaraan listrik gitu ya untuk bisa sedikit memberikan kontribusi terhadap emisi karbon yang ada di jalanan gitu. Dan ini yang saya lakukan. Kemudian di rumah juga mulai ada pemilahan sampah gitu ya. Mana sampah organik, non organik, mana yang perlu di recycle. Nah, ini yang saya lakukan, masih saya lakukan, tetapi ini yang perlu diterapkan di tingkat lingkungan kerja kita. Dari hal yang sepele mamanya Mas, saya di rumah, kemudian di kompleks saya akan mengikuti apa yang kita lakukan. Baik, teman-teman ya, jadi role model. Bu Ratna sudah jadi role model di keluarga, di masyarakat juga, contoh tadi pakai mobil listrik, kemudian melakukan pemilahan sampah gitu ya teman-teman. Itu bisa jadi contoh-contoh buat teman-teman ke keluarganya juga untuk bisa melakukan hal serupa gitu ya. Baik, kalau Ibu, kenapa kemudian tertarik untuk peduli gitu terhadap perubahan iklim? Kenapa kemudian tertarik untuk menjadi role model contoh bahwa saya harus melakukan berkontribusi terhadap perubahan iklim dari diri saya? Menarik.
Kebetulan background studi saya kehutanan ya. Oke. I'm a forester, jadi sebagai rimbawan saya sudah diciptakan atau dipondasikan mencintai hutan gitu ya, atau alam ini gitu. Sehingga ketika kita melihat adanya perubahan signifikan terhadap suatu kawasan hutan gitu, rasanya sedih gitu ya. Jadi dengan background ini apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan sebenarnya? Dari mulai S1 saya kehutanan, S2 saya International Tropical Forestry, kemudian S3 saya di pertanian, ini akan terconnected satu sama lain. Tidak ada satu single formula yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan, apalagi perubahan iklim, Mas Erik. Jadi itu yang membuat dari diri saya, oh ini I aware with this issue of climate change, gitu. Sebetulnya apa sih yang Ibu cita-citakan gitu ke depan, harapannya next apa sih yang Ibu mimpikan terhadap Indonesia ini kalau untuk terkait perubahan lingkungan gitu? Sebenarnya masyarakat tidak tidak akan pernah berhenti atau puas terhadap sesuatu sebenarnya. Kita juga mengalami adanya modernisasi suatu perkembangan teknologi maupun secara lifestyle global. Secara tidak langsung kita akan mengikuti arah itu. Tapi bagaimana kita membalancing antara konsumtif dan juga ekosistem oriented gitu ya. Karena kalau ketika kita tidak menentukan dua hal ini, yang ada kita akan memajukan dulu teknologi dan lifestyle yang kita konsumtif tadi daripada kita mereserve suatu ekosistem atau lingkungan. Contoh sepele seumpamanya generasi sekarang itu kalau ditanya tahu badak nggak gitu, tahu gitu. Tapi mereka belum pernah lihat langsung. Oh pernah saya lihatnya di kebun binatang gitu. You know that's in the wild, kamu bisa lihat sebenarnya di Taman Nasional Waikambas, kemudian di Taman Nasional Ujung Kulon gitu yang sudah ada disiapkan oleh pemerintah sanctuary di situ yang bisa kita lihat secara langsung walaupun limited person yang bisa untuk hadir langsung di sanctuary tersebut. Kalau korporasi punya objektif untuk tetap berkinerja bagus ya Bu ya, sejalan dengan kepedulian kami terhadap lingkungan. Kalau dari Bu Ratna sendiri harapannya apa terhadap perusahaan-perusahaan terhadap kontribusinya untuk perbaikan terhadap iklim ini? Sebenarnya kalau kita bicara mengacu pada SDG, poin dari SDG 1 sampai 17 itu ada di 17 karena partnership. Exactly. Itu adalah utama. Jadi di Volur saya selalu membuat C, community, jadi collaboration C-nya ini. Community, commodity, conservation. Saya memiliki prinsip 3M dalam bekerja sama, yaitu mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit. Nah, benefit di dalam hal ini adalah collaboration tadi. Setuju Bu. Memang partnership tadi ya, SDG nomor 17 teman-teman tuh landasan buat semuanya karena ngomongin iklim itu bukan single act, tapi itu tindakan dari semua orang gitu. Nggak bisa Bu Ratna aja atau saya aja untuk ngurangin emisi gitu, tapi harus dari semuanya, dari peran serta dari teman-teman semuanya. Baik, Ibu mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang akan ngelihat untuk podcast ini. Apa yang Ibu harapkan dari teman-teman untuk bisa berkontribusi untuk perubahan iklim ini? Start for yourself. Dan kita akan bekerja dalam suatu lingkungan yang bersama-sama, dalam suatu komunitas yang bersama-sama, dan together better. Pasti itu. Baik, ternyata isu perubahan iklim tuh seru gitu ya, bukan cuma tataran wacana diskusi di komunitas global atau hanya di ruang rapat, tetapi sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai individu, sebagai karyawan juga untuk bisa berkontribusi terhadap isu-isu perubahan lingkungan. Baik, teman-teman, do good today, feel good selamanya. Saya Erik, undur diri dari podcast Good Print. Kita ketemu di podcast Good Print selanjutnya. Terima kasih.